Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maharani, NIM 12207193052 dari MPI 4B akan membuat rekaman video penjelasan etika kewirausahaan untuk memenuhi ujian tengah semester. Konsep manajemen. Pengertian manajemen. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, menagemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Adapun definisi manajemen secara etimologis dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah aktivitas mengatur atau mengelola. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti planning, organizing, staffing, directing, dan controlling yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen. Menurut Georgi Erteri, fungsi manajemen disingkat menjadi POWATS, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Berikut fungsi manajemen antara lain: pertama, perencanaan atau planning, yaitu fungsi manajemen mencakup proses mengenai sasaran dan menyusun rencana lalu mengintegrasikan serta mengordinasikan aktivitas atau kegiatan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu fungsi manajemen menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana proses pengelompokan tugas, siapa yang harus melapor, pada siapa dan di mana keputusan dibuat. Yang ketiga, tindakan actuating, yaitu fungsi manajemen mengimplementasikan rencana dalam bentuk aksi untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat, pengendalian controlling merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Konsep manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu merupakan kumpulan dari pengetahuan yang logis dan sistematis. Selain itu, manajemen sebagai ilmu memiliki suatu usaha yang sistematis untuk memahami untuk apa manusia harus bekerja sama dalam sebuah sistem guna mencapai suatu tujuan. Namun, teori manajemen tersebut selalu diuji dan dipraktekkan, sehingga manajemen sebagai ilmu akan terus berkembang. Konsep manajemen sebagai seni. Manajemen sebuah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Manajemen sebagai seni merupakan kreativitas pribadi yang disertai dengan suatu keterampilan. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi dan tujuan dengan keterampilan atau skill tertentu. Konsep manajemen sebagai profesi. Konsep manajemen sebagai profesi membicarakan tentang bidang pekerjaan yang mencakup keahlian dan keterampilan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pemimpin atau manajer yang menjalankan aktivitasnya pada sebuah lembaga atau organisasi tertentu. Jadi, manajemen sebagai profesi yaitu memajukan setiap pekerjaan agar setiap personil maupun organisasi mampu berhasil mencapai kinerja dan kedudukan tertinggi untuk setiap keahliannya sesuai dengan jabatannya. Konsep manajemen sebagai proses. Konsep manajemen sebagai proses yaitu sebuah proses merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi atau mengendalikan usaha dari anggota suatu organisasi dan mengenai cara mendayagunakan semua sumber daya dana organisasi tersebut untuk mencapai sebuah tujuan. Konsep ini lebih mengarah yang dimiliki kepada proses dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan sebuah pekerjaan atau serangkaian kegiatan yang untuk mencapai tujuan.
Konsep etika. Yang pertama, sejarah etika. Secara historis, etika sebagai usaha filsafat lahir dari lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Menurut Powes Pro-Prodidjo, kaum Yunani sering mengadakan perjalanan ke luar negeri itu menjadi sangat tertarik akan kenyataan bahwa terdapat berbagai macam kebiasaan, hukum, dan tata kehidupan. Yang kedua, pengertian etika. Kata etika berasal dari kata ethos yang memiliki arti, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dengan demikian, etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Yang ketiga, macam-macam etika. Terdapat 5 macam etika, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Yang kedua, etika normatif. Etika ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan di dalam perilaku serta tanggapan kesusilaannya. Manusia menjadi norma-norma kesusilaan sebagai panutan. Yang ketiga, etika deontologi. Etika deontologi adalah tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang keempat, etika teleologi. Etika teleologi adalah menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Yang kelima, etika keutamaan. Etika keutamaan tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, namun tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Berikutnya, manfaat etika. Etika memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, manusia hidup dalam jajaran normal moral, religius, hukum, kesopanan, adat istiadat, dan permainan. Yang kedua, norma moral memberikan kebebasan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawabnya. Yang ketiga, meskipun sudah ada norma hukum, etika tetap diperlukan. Yang keempat, manfaat etika adalah mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang kelima, etika dapat membuka mata manusia untuk melihat baik buruk akan suatu tingkah laku. Yang keenam, etika dapat menyelidiki segala perbuatan yang dikemukakan kepadanya. Yang ketujuh, atau terakhir, etika mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan dan memberi faedah kepada sesama manusia. Berikutnya, tujuan etika. Ada beberapa tujuan etika, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku. Yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang keempat, etika merupakan sasaran yang memberi orientasi pada hidup manusia. Yang kelima, mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis. Berikut faktor yang mempengaruhi perilaku etis antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, diri sendiri. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, lingkungan. Selain itu, Ares dan Loebbeck menyebutkan terdapat dua faktor utama yang menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yaitu yang pertama, standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dan orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk kepentingan sendiri. Pengertian dan hakikat etika kewirausahaan. Pertama, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi, inovasi, dan melihat suatu peluang di masa depan. Kewirausahaan adalah sikap atau kemampuan membuat atau menciptakan hal-hal yang baru dan mempunyai nilai dan bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain. Adapun beberapa ciri-ciri kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Yang kedua, mempunyai semangat tinggi dan kemauan yang keras. Yang ketiga, mempunyai daya analisis yang baik. Yang keempat, berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif. Yang kelima, membuat keputusan dan melaksanakan. Yang keenam, memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya. Yang kedua, tujuan kewirausahaan. Berikut beberapa tujuan kewirausahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan gagasan inovatif dari seseorang dalam bidang usaha. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam bidang usaha. Yang ketiga, mengganti tatanan ekonomi dengan mengenalkan produk layanan, penciptaan pengelolaan, dan menggali bahan-bahan mentah baru dalam usaha. Yang keempat, suatu proses untuk mengerjakan yang baru. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang dalam bidang usaha. Yang keenam, menggunakan ide-ide baru dan untuk menemukan cara baru dalam memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang dalam bidang usaha. Yang ketujuh, menemukan cara-cara berpikir yang baru dalam melakukannya dengan cara tersebut dalam bidang usaha. Yang ketiga, manfaat kewirausahaan. Menurut Thomas W. Zimmer, manfaat kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Yang kedua, memberi peluang melakukan perubahan. Yang ketiga, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Yang keempat, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yang keenam, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Yang keempat, perbedaan wirausaha dan wira swasta. Perbedaan wira swasta dan wirausaha antara lain, wirausaha lebih cenderung pada resiko dan tantangan. Artinya, seorang wirausaha lebih bermain dengan cara memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Sedangkan wira swasta lebih cenderung kepada seseorang yang memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk membuka usaha. Konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Yang pertama, konsep dan tujuan etika kewirausahaan. Etika kewirausahaan merupakan prinsip atau pandangan dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalannya untuk mencapai suatu tujuan serta melaksanakan nilai yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari.
Adapun manfaat etika kewirausahaan, yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Yang kelima, membina dan menjaga hubungan. Yang kedua, kasus kegiatan kewirausahaan yang berlandaskan pada good entrepreneurship. Contohnya, pelaksanaan entrepreneurship di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo. Kegiatan santri yang ada di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri ialah menghafal Al-Quran. Selain itu, para santri juga diajarkan untuk berwirausaha. Bahkan pengasuh mewajibkan seluruh santri untuk belajar berwirausaha, baik teori maupun praktek. Jadi, semakin masyhur sebuah produk di pondok tersebut juga semakin dahsyat dalam penjualannya, seperti aktivitas bisnis kopi dan cara produksi mahkota Raja Baldoa. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam tentang entrepreneurship. Mengkaji entrepreneurship dalam perspektif Islam melalui sudut pandang sejarah Islam. Seseorang untuk kembali menelaah sejarah agung Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikarenakan sang Nabi Muhammad SAW pembawa risalah keislaman. Namun, sejarah kehidupan beliau sangat kental dengan nilai dan perilaku entrepreneurship menjadi sangat layak untuk dijadikan acuan. Bahkan, pada poin tertentu, para ahli yang mengatakan Islam adalah agama kaum pedagang. Dapat disimpulkan bahwa masa Nabi Muhammad SAW bisa menjadi 4 periode, yaitu periode pertama, masa kanak-kanak, yaitu 0-12 tahun, periode kedua, masa berdagang atau entrepreneurship pada rentan usia 12-13 tahun, periode ketiga, masa berkontemplasi dan refleksi, yaitu usia 37-40 tahun. Periode keempat, masa kerasulan, yaitu pada rentan usia 40-63 tahun. Dengan demikian, masa entrepreneurship Nabi Muhammad SAW dilakukan selama 25 tahun, yang berarti lebih lama daripada masa kerasulan beliau yang dijalani selama 23 tahun. Yang keempat, Muslim Millionary. Muslim millionary atau sering disebut dengan jutawan muslim ialah seorang individu yang memiliki harta berupa aset yang lebih. Seseorang jutawan muslim memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sebuah usaha yang dimiliki sampai sebuah kesuksesan dapat dicapai. Ciri umum seorang jutawan muslim: yang pertama, banyak milioner Islam adalah wira swasta. Yang kedua, niat, takwa, dan tawakal. Yang ketiga, jujur dan bersyukur. Yang keempat, selalu bangun pagi dan mencari rezeki. Yang kelima, bertoleransi. Yang terakhir, silaturahmi. Sifat dan karakteristik wirausaha yang baik. Yang pertama, karakteristik wirausaha yang sukses. Jika seorang wirausaha menetapkan tujuan dan menerapkannya diri di dalam wirausaha sehingga membuat perencanaan secara strategis untuk mencapai tujuan bisnis tersebut secara bertahap dan terukur. Ada 10 karakteristik umum wirausaha. Yang pertama, lakukan apa yang disukai. Yang kedua, serius dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, selalu merencanakan segala sesuatu. Yang keempat, mampu mengelola uang dengan bijaksana. Yang kelima, kreatif dalam pemasaran. Yang keenam, mengutamakan konsumen. Yang ketujuh, mampu berkolaborasi dengan siapa saja. Yang kedelapan, mengenal konsumen dengan baik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam menarik perhatian. Yang kesepuluh, mampu memberikan kenyamanan. William
D. Baygrave, seperti yang dikutip oleh Suparyanto, menyatakan ada 10 karakteristik kewirausahaan yang terangkum dalam The 10 D Character of Entrepreneurship sebagai berikut. Yang pertama, mimpi, yaitu visi masa depan serta kemampuan untuk mengimplementasikan mimpi tersebut. Yang kedua, ketegasan, yaitu tidak mengulur-ngulur waktu dalam mengambil keputusan. Kecepatan dianggap sebagai kunci kesuksesan. Yang ketiga, pelaku, yaitu menentukan suatu tindakan dan melakukan secara tepat dan cepat. Yang keempat, ketetapan hati, yaitu mengimplementasikan usaha dengan komitmen total, tidak menyerah saat mengalami kesulitan. Yang kelima, berdedikasi, yaitu memiliki dedikasi total terhadap usahanya. Yang keenam, kesetiaan, yaitu mencintai usaha mereka sehingga efektif dalam menjual produk bagi kemajuan usahanya. Yang ketujuh, terperinci, yaitu bersifat kritis dan melakukan perincian dalam berbagai hal yang menyangkut usahanya. Yang kedelapan, nasib, yaitu bertanggung jawab atas dirinya dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang kesembilan, uang, yaitu menjadikan uang sebagai salah satu ukuran kesuksesan. Yang kesepuluh, yaitu distribusi, yaitu mendistribusikan atau mendelegasikan sebagai dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Yang kedua, sifat-sifat yang perlu dimiliki pengusaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sifat memiliki artian keadaan yang tampak pada suatu benda, atau keadaan yang menurut kodratnya adalah pada sesuatu. Jadi, di dalam mencapai kualitas seorang pengusaha harus memiliki kekuatan sebagai modal. Oleh karena itu, pengusaha harus memiliki modal kekuatan, harus belajar sehingga ia memiliki kemampuan sumber daya manusia yang terkandung di dalam pribadinya. Ada beberapa sifat-sifat lain yang lebih rincinya sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang keempat, pengambilan resiko. Yang kelima, memanfaatkan waktu. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Yang ketujuh, sifat jujur. Yang kedelapan, keorisinelan. Etika menemukan peluang-peluang usaha. Yang pertama, pengertian peluang usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang yang dalam bahasa Inggris disebut opportunity memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesempatan. Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan atau perbuatan prakasa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Jadi, peluang usaha merupakan kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapat keuntungan. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga berlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Yang kedua, etika menemukan peluang usaha. Dalam usaha, menemukan peluang usaha yang prospektif. Seorang wirausaha harus mencari informasi terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat ataupun manusia. Sumber informasi dapat diperoleh dari lembaga pemerintah, media, massa, pasar, atau bahkan melalui survei atau wawancara. Yang pertama, pendekatan inside out atau dari dalam keluar. Artinya, suatu keberhasilan akan dapat diraih dengan cara memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini. Yang kedua, pendekatan outside in atau dari luar ke dalam. Artinya, suatu keberhasilan akan dapat diraih dengan cara menciptakan kebutuhan.
Yang ketiga, strategi menemukan peluang usaha. Ada beberapa strategi memilih peluang usaha, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pilih jenis usaha yang paling kita sukai, atau bisa bermulai dari hobi. Yang kedua, sebaiknya jangan memilih bisnis yang telah besar, walaupun kemampuan keuangan mungkin masih belum memenuhi. Yang ketiga, jangan memilih usaha yang musiman. Lebih baik memilih usaha atau berdagang kecil-kecilan, karena usaha atau berdagang kecil-kecilan akan memiliki peluang untuk berkembang. Yang keempat, bisnis waralaba bagi calon wirausahawan yang memiliki modal dalam memilih bisnis wirausaha dengan modal. Yang kelima, memilih usaha tanpa modal atau bermodal ringan. Yang keempat, analisis kasus menemukan peluang usaha. Ada bisnis memiliki tujuan yang ingin dicapai dan ada beberapa kriteria guna untuk menanggulangi kasus dalam menemukan peluang usaha, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi peluang dan pesaing. Yang kedua, mengenal pasar lebih jauh. Yang ketiga, modal untuk pengembangan usaha. Yang keempat, kemampuan produksi. Yang kelima, merancang bisnis plan. Yang keenam, atau yang terakhir, sumber daya. Itu tadi penjelasan video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.